Awas! Rekening nganggur 3 bulan sekarang bisa diblokir. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, hari ini aku lagi kesel banget nih minggu-minggu ini. Karena aku lagi denger banget nih teman-teman, khususnya di media sosial lagi banyak banget berita terkait pemblokiran rekening. Karena aku jadi takut ya kalau rekening aku yang tiba-tiba jadi korban gimana. Nah, bukan hoax nih teman-teman, tapi PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengeluarkan atau mengumumkan kebijakan yang bikin geger se-Indonesia. Bahkan sampai seorang Hotman Paris pun sampai turun tangan nih buat menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya ada apa sih teman-teman? Mari kita bongkar fakta-faktanya di DB News Reaction pagi hari ini. Jadi beberapa hari ini jagat maya dihebohkan oleh pengumuman dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disebut juga PPATK. Nah, mereka bilang akan menghentikan sementara transaksi di rekening-rekening yang tertidur atau disebut juga namanya dorman, teman-teman. Nah, alasan mulianya katanya untuk mencegah pencurian uang dan melindungi sistem keuangan yang ada di Indonesia. Wah, bagus banget ya ini kan Betul. Oke, kita akan tampilkan salah satu postingan dari PPATK ini di media sosial terkait pernyataannya untuk memblokir beberapa rekening yang tertidur tadi. Ini di Nah, awal ya Kak, ada tulisan informasi penghentian penghentian sementara transaksi. untuk rekening dorman kayak gitu. Nah, ini juga di Beri penjelasan ya, Kak. penjelasan ya terkait beberapa rekening yang mungkin 3 bulan hingga 12 bulan tuh tanpa ada transaksi kayak gitu teman-teman. Karena mungkin tidak aktif dan lain sebagainya. Nah, ini terdapat juga prosedur tidak lanjut yang dilakukan, yang disebarkan ya dari PPATK sendiri itu untuk para teman-teman yang mungkin rekeningnya nggak sengaja diblokir oleh PPATK gitu. Jadi bisa ngisi form, terus ngasih review dan juga pendalaman hingga perpanjang rekening gitu ya di waktu kerja dan lain sebagainya. Nah, itu dia postingan dari PPATK Indonesia ya Kak ya. Oke, Kak. Terkait informasinya mengenai pemblokiran rekening dorman atau yang tidak digunakan selama kurang lebih 3 hingga 12 bulan. Nah, tapi pengumuman ini justru memicu kepanikan dan pertanyaan besar, teman-teman. Apa itu sih sebenarnya rekening dorman? Nah, berapa lama agak aktif sampai bisa diblokir nih? Nah, dan yang paling penting nih, gimana nasib uang kita selanjutnya? Bener banget. Tenang, kita akan kupas satu persatu ya. Oke. Oke, nah kita tadi kakaknya udah bilang kalau ada pro kontra ya terkait kebijakan ini ya kak ya. Nah yang pertama mari kita cerita dulu sebenarnya dari seorang nasabah yang bernama Ari. Dia menceritakan ataupun membeberkan terkait pengalamannya yang pernah diblokir oleh PPATK. Nah ini bukan nyata dampak, ini adalah bukti nyata dari dampak kebijakan ini teman-teman. Kisah Ari yang dia akhirnya salah transfer kurang lebih 50 juta ke rekening dorman dan 15 jutanya hanya nyangkut karena telah diblokir oleh PPATK Kak. Nah ini kan gila banget ya Kak ya Kak, uang segitu banyaknya akhirnya nggak bisa diapa-apain dan ternyata rekeningnya sudah diblokir oleh pihak PPATK. Niatnya mau ngamanin uang, malah jadi drama 3 minggu buat narik uang itu sendiri. Nah, salah transfer itu kan manusiawi ya teman-teman. Tapi proses pengembaliannya yang berbelit-belit karena blokir PPATK inilah yang jadi masalah banget nih Kak. Oke. Ini baru satu orang nih yang cerita tentang pengalamannya. Bagaimana dengan jutaan nasabah lain yang mungkin nggak sadar kalau rekeningnya telah didorman atau telah diblokir? Wah, itu kacau banget sih ya Kak ya. Masalah ini sampai ke telinga parlemen. Anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan langsung mempertanyakan langkah sebenarnya apa sih PPATK ini. Nah, mari kita putar video cuplikan yang bisa kita lihat bersama Terkait terkait dari dengan parlemen tadi ya. parlemen. Dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Hinca Panjaitan yang memberikan komentarnya juga ya Kak ya terkait Betul. kebijakan ini. Apa yang disampaikan PPATK Oke. mungkin maksudnya baik ya. Beliau salah satu anggota Komisi 3 DPR RI ya teman-teman, Hinca Panjaitan juga memberikan keterangannya kepada media terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pasti akan bereaksi gitu. Saya akan setelah reses ini masuk
pasti ada raker dengan Oke. PPATK. Kita akan menanyakan kebijakan ini apa goalnya, mengapa. Nah, kita juga setuju banget ya Kak sebenarnya sama Pak Hinca gitu, karena ini adalah menyangkut dengan kondisi keuangan ya, uang yang emang menjadi salah satu alat ataupun modal bagi rakyat untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari gitu. Oke. Dan ini juga terkait masalah isu kepercayaan masyarakat kepada lembaga ataupun instansi dari pemerintah itu sendiri. Nggak bisa sosialisasinya cuma lewat postingan Instagram, ini menjadi salah satu kritik besar nih buat lembaga ataupun instansi PPATK Indonesia. Harusnya ada penjelasan yang lebih komprehensif lagi. Latar belakangnya apa, tujuannya apa, ataupun dampaknya nih untuk masyarakat tuh apa sebenarnya. Jangan sampai niat baik kita untuk memberantas kejahatan malah merusak kepercayaan publik pada sistem perbankan itu sendiri, Kak. Gitu deh. Oke Kak. Dan saat kita bicara soal isu yang meresahkan rakyat, ada satu nama yang sering kali muncul di depan untuk bersuara. Wah. Nah, tentunya ini adalah si Hotman Paris Hutapea. Nah, dan kali ini beliau pun juga nggak main-main. Mari kita putar video yang pertama nih. Mari kita putar video bahwa beliau mengkritik tajam adanya kebijakan PPATK ini. Oke, kita coba tonton videonya teman-teman ya. Hotman Paris ya, pengacara kondang Indonesia. Betul. Belakangan ini banyak anggota masyarakat Oke, mengadu ke Hotman dia mendapatkan banyak ya laporan, komentar dari netizen. baru yaitu apabila Oke, terkait masalah pembekuan rekening ataupun pemblokiran rekening dari pihak PPATK. dalam 3 sampai 12 bulan maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara Bang Hotman tidak dipakai juga dalam langsung 3 menyatakan, sampai 12 bulan, mempertanyakan kembali ya maka Kak, dasar kebijakan rekening ini saudara adalah akan apa sih sebenarnya? dibekukan Apakah ada oleh undang-undang atau permasalahan Nanti lainnya untuk ataupun mencari fenomena-fenomena bakal yang ada di masyarakat? Kayak gitu. Itu yang pertama teman-teman. Saya Oke, dari situ tadi kita bisa lihat nih teman-teman, inilah sebenarnya puncak kegelisahan publik ya teman-teman. Bang Hotman ini bilang kalau sebenarnya ini juga melanggar salah satu hak asasi manusia, dan beliau juga bilang bahwa dia nggak setuju lagi nih Kak, untuk acara ataupun kebijakan untuk memblokir rekening ini. Hak kita untuk menyimpan uang di bank terlepas aktif ataupun tidak, ini adalah hak fundamental dari masing-masing individu. Pemerintah seharusnya memfasilitasi, bukan malah bikin repot dengan birokrasi ataupun alur yang lebih ribet lagi gitu. Apalagi untuk masyarakat di daerah yang akses dan juga pemahamannya terbatas, ini bisa jadi mimpi buruk bagi mereka. Gitu sih sebenarnya. Aku juga setuju nih kayaknya Bang sama Bang Hotman gitu ya. Bener banget. Nah, jadi mari kita tarik benang merahnya teman-teman. Niat PPATK mungkin baik memberantas rekening bodong yang dipakai untuk judi online, penipuan, dan narkotika. Wah. Nah, datanya pun jelas ada puluhan ribu rekening yang seperti itu. Masalahnya obat yang diberikan PPATK ini efek sampingnya pun sangat besar bagi masyarakat tentunya. Wah, oke. Nah, seperti mau menangkap satu tikus tapi membakar seluruh lumbung padi yang ada. Alih-alih mengejar penjahatnya secara spesifik, mereka malah membuat kebijakan sapu jagat yang merepotkan jutaan orang tak bersalah. Seharusnya PPATK ini bekerja sama dengan bank untuk menandai rekening dengan aktivitas yang mencurigakan, bukan semua rekening dorman. Solusi reaktivasi yang ditawarkan pun terbukti merepotkan, seperti kasus Mas Ari tentunya. Ini hanya akan menciptakan masalah baru dan potensi ketakutan masyarakat untuk menabung di Bank Indonesia. Oke, nah tapi dari semua yang udah kita bacakan tadi teman-teman, dari Sobat DB News juga, kita pengen ngasih sebenarnya gimana sih cara menghindari pemblokiran rekening. Nah, langkah apa juga nih yang sebenarnya perlu kita lakukan mulai dari sekarang? Yang pertama, nah kita harus cek semua rekening bank kalian nih, apakah aktif, apakah ada isinya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang sudah lama tidak terpakai, segera lakukan transaksi kecil, entah itu transfer, entah transfernya berapa, 1.000 ataupun 2.000 rupiah nih, misal ke e-wallet dan lain sebagainya. Bisa aja kalian lakukan hanya untuk membuatnya tetap aktif, kayak gitu. Nah, yang kedua apa Kak? Yang kedua ini kalian bisa sebarkan informasi ini ke keluarga dan teman-teman yang agar mereka semua waspada tentunya. Menurut kalian gimana nih? Apakah langkah PPATK ini salah tepat atau justru malah berlebihan?
Drop opini kalian di kolom komentar dan kita langsung diskusikan di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau informasi ini membuka wawasanmu, jangan lupa kalian tekan tombol like. Dan yang paling terpenting, ingat subscribe channel DB News serta nyalakan loncengnya supaya kamu jadi orang yang pertama yang tahu berita penting terjadi hari ini. Oke, nah Oh ya, ngomong-ngomong. Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal solusi cerdas dan aman di dunia digital, Kakak ada solusi penting nggak? Ada dong. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nyari PC ataupun monitor, bahkan keyboard gaming, langsung aja coba cek di Play Store dan langsung download di aplikasi DB Klik, Kak. Karena di sana Oke. kalian bakal dapat banyak harga miring dan juga promo menarik di aplikasi DB Klik tentunya. Atau kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi box di bawah ini. Sekali lagi, saya Arya. Saya Farah. Terima kasih sudah menonton video ini dan Sampai jumpa. Bye bye guys, Sobat DB News.